Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani, semoga sehat dan sukses selalu. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi dengan Mapeng channel yang membahas tentang seputaran perkebunan kopi. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi. Kita akan sedikit berbagi tip ataupun informasi, yaitu tentang cara pemilihan entres yang berkualitas tentunya, yang nantinya sehingga ketika setelah kita melakukan penyetikan atau penyambungan, perkembangannya bisa bagus, lebih maksimal, sehingga nanti untuk hasil produktivitas kopi bisa lebih optimal. Di sini kita akan sedikit berbagi, yaitu tentang kriteria entres, tentang waktu pemeliharaan entres, dan untuk pemetikannya, sehingga nanti akan dilakukan penyambungan. Sebelum saya lanjutkan, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah setia menonton video terbaru dari channel saya, yang sudah subscribe sehingga mengetahui informasi terbaru dari channel saya. Yang belum subscribe, untuk bisa subscribe, jangan lupa aktifkan tombol loncengnya sehingga bisa mengetahui notifikasi terbaru dari channel ini, sehingga tidak ketinggalan video terbaru dari channel saya. Dan jangan lupa untuk subscribe sehingga bisa membantu perkembangan channel saya. Langsung saja teman-teman. Jadi di sini adalah kita sedang berada di kebun dan kita akan memilih ataupun memetik entres yang nantinya kita akan gunakan untuk penyambungan. Jadi kalau kita lihat, ini adalah bahan ya teman-teman, bahan entres dan juga bahan untuk ini pembuahan di tahun berikutnya. Jadi ini yang kita simpan sekitar bulan 10 ya teman-teman. Jadi perkembangannya sudah segini, ini kita gunakan untuk bahan. Nah, sedangkan ini kita gunakan untuk entres penyetikan. Nah, bedanya di sini, ini ketika dulu proses sortasi bahan ya teman. Jadi untuk sortasi, untuk bahan, untuk pembuahan di tahun berikutnya, itu kita tentunya sudah mengetahui teknik sortasi. Untuk selain kita melihat keadaan dari pohon kopi yang ada, itu misalkan dengan tumpang tindihnya percabangan atau pertunasan, tentunya teknik sortasi ini berpengaruh yang nantinya tidak mengganggu jadi pertumbuhan untuk bahan, dan tentunya untuk pemanenan, tentunya untuk ini pembuahan ya teman. Jadi pemaksimalan buah ini juga dipengaruhi oleh teknik pengetahuan tentang sortasi bahannya sih. Ketika ini penyimpanan bahan dirasa sudah cukup, sudah sesuai dengan misalkan kita sudah mengatur as dan arah yang ke sini, misalkan kita pelihara 4 as, ketika ada sisa ini untuk bahan, maka kita bisa gunakan untuk ini entres penyambungan ya teman, sesuai kebutuhan kita dalam melakukan penyetikan ataupun penyambungan. Ya, ini kita sedikit jelaskan ya teman. Jadi ini tunas ranting ya teman. Jadi kebetulan ini kita dapatkan, ini jenis Klonto Kusari, dan memang minim sekali tumbuh tunas raja. Untuk itu kita akan gunakan entres ini untuk penyambungan, yaitu yang berasal dari tunas ranting produksi ya teman. Nah, ini akan kita potong di sini ya teman. Jadi ini kita sudah potong dan kita akan sedikit jelaskan. Jadi tip memilih entres yang bagus untuk penyambungan ataupun penyetikan, yaitu yang pertama, entres kelihatan subur ya teman-teman. Jadi daunnya cukup hijau, cukup bagus kayak gini. Ini hijau mengkilat teman-teman, ini pertanda kalau entres dalam keadaan subur ya teman. Nah, di ini ruas-ruas ini sedikit, ini kelihatan kan teman. Nah, di ruas-ruas ini sudah kelihatan akan tumbuh mata tunas ya teman. Nah, jadi pertanda ini kalau entres sudah tua ya teman.
Jadi ketika teman-teman memilih entres untuk melakukan penyambungan, usahakan untuk entres ini sudah benar-benar tua, sehingga nanti ketika dilakukan penyambungan, sebelum entres ini benar-benar menyambung dengan ini tunas yang disambung ini tidak cepat mengering ya teman. Jadi secara logika memang kayak gitu, sehingga nanti bisa tersambung dengan bagus, perkembangannya bisa cepat, bagus, dan bisa berhasil. Nah, selanjutnya teman-teman harus memilih entres yang benar-benar super ya teman. Jadi mau tunas raja ataupun tunas ranting, ini kalau subur ini kan kelihatan besar kayak gini. Jadi nanti setelah dilakukan penyambungan dan hidup, ini untuk pertumbuhannya cukup bagus. Beda kalau teman-teman asal pilih misalkan dari entres ini misalkan untuk petunasan yang setelah B2, calon B2 ini misalkan, ini kan kelihatan kecil, ini bisa digunakan untuk entres penyambungan teman-teman. Tapi kurang optimal nanti setelah ini dilakukan penyambungan, sehingga untuk pertumbuhannya kurang begitu bagus ya teman. Beda kalau misalkan teman-teman menggunakan entres tunas raja ataupun tunas ranting namun yang super bagus, ini untuk pertumbuhannya nanti cukup bagus teman-teman. Nah, ini misalkan, nah, ini bisa dilihat, jadi kayak gitu teman-teman. Selanjutnya itu kalau ada itu teman-teman untuk proses penyambungan itu relatif ya untuk jenis ininya. Ini tapi kalau saya sarankan dan sudah saya kembangkan, itu usahakan kalau ada itu menggunakan tunas raja ya teman. Jadi kenapa tunas raja? Karena pertumbuhan dan untuk produktivitas buahnya itu jauh lebih bagus bila dibandingkan dengan kita menggunakan ini entres tunas ranting kayak gini teman. Jadi kalau tunas raja itu untuk produktivitas buah itu lebih optimal. Selain itu perawatannya pun lebih mudah. Karena apa? Satu pokok pohon kita cukup memelihara 3 atau 4 as cabang. Sedangkan untuk tunas ranting kayak gini misalkan setelah hidup melakukan penyambungan itu kita harus memelihara lebih banyak ya teman. Jadi kita bisa memelihara 10 atau sampai 12 ini cabang ranting. Jadi untuk mendapatkan hasil yang maksimal itu bila kita bandingkan dengan penggunaan entres tunas ranting ataupun tunas raja ya teman. Jadi kenapa kita kalau ada itu harus memilih tunas raja ya teman. Nah, ini contoh untuk tunas raja ya teman. Nah, ini kebetulan saya gunakan untuk bahan, jadi kayak gini teman-teman. Nah, ini tunas raja, jadi dia bentuknya memang lebih besar teman. Dia gepeng dan pipi kayak gini, dia tumbuh sirip kayak gini. Jadi nanti ketika misalkan kita melakukan penyambungan dengan entres tunas raja kayak gini, ini kan otomatis sudah tumbuh sirip-sirip kayak gini. Jadi memang untuk produktivitas buah dengan menggunakan tunas raja itu lebih optimal ya teman-teman. Tapi kembali lagi dalam tanda kutip, itu untuk hasil yang optimal itu tergantung perawatannya teman, teknik perawatan, cara perawatan, dan juga tentunya untuk ini budget juga berpengaruh ya teman. Kondisi lingkungan juga berpengaruh ya teman. Nah, ini contoh, ini meskipun dengan tunas ranting ya teman, ini produktivitas kopi bagus juga. Ini kita stek dengan tunas ranting. Ini juga tunas ranting teman. Ini jenis kontukusari ya teman. Jadi ketika kita melakukan penyetikan dengan tunas ranting, ketika kita pelihara dan kita melakukan perawatan, nanti juga akan tumbuh menjadi tunas raja. Contohnya kayak gini. Ini dulu tunas ranting, ini kita pelihara, kita pangkas tunas cacing dan tunas pengganggu lainnya, sehingga dia tumbuh menjadi tunas raja ya teman-teman. Ini jenis kon lokal ya teman, ini robusta lokal. Stek tunas ranting juga ya teman, karena kebetulan ini minim tumbuh tunas raja. Terlebih untuk kontukusari ini memang minim tunas raja, sehingga tunas ranting pun nggak apa-apa. Artinya yang penting kita bisa mengatur untuk ini persiapan untuk entres dan juga
persiapan untuk bahan penyetikan ya teman-teman. Jadi teknik sortasi di sini sangat berpengaruh ketika kita sebelum melakukan penyimpanan bahan dan sebelum memilih untuk pemetikan untuk entres penyambungannya teman. Ya kurang lebihnya kayak itu teman. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Bagi yang belum jelas bisa tanyakan di kolom komentar. Mohon maaf bila ada salah kata. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.